Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya kita dapat mengakhiri hari ini dengan damai. Marilah kita menenangkan hati, meninggalkan segala kesibukan dan kekhawatiran, serta membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas perlindungan, pemeliharaan, dan segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, membuka pengertian kami, serta menolong kami untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami, sucikan hati kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, nafsu makan tidak dapat dipercaya. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Firman Tuhan berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Tubuh kita dibangun dari makanan yang kita makan. Ada saja senantiasa jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Setiap gerakan dari tiap organ mencakup pakaian bahan, dan pemakaian ini dipulihkan dengan makanan kita. Setiap organ tubuh memerlukan bagiannya dari gizi makanan. Otak harus diisi dengan porsinya, tulang, otot, dan urat saraf menuntut bagian mereka. Adalah suatu proses menakjubkan yang mengubah makanan menjadi darah dan menggunakan darah ini untuk membangun berbagai bagian tubuh. Tetapi proses ini berlangsung terus, mengisi setiap saraf, otot dan jaringan dengan unsur kehidupan dan kekuatan. Makanan haruslah dipilih yang paling memberikan unsur-unsur yang diperlukan untuk pembangunan tubuh. Dalam pilihan ini, selera bukanlah penuntun yang aman. Dengan kebiasaan makan yang salah, maka selera pun jadi menyimpang. Seringkali selera menuntut makanan yang merusak kesehatan dan menyebabkan kelemahan, bukannya kekuatan. Kita tidak aman mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Penyakit dan penderitaan yang merajalela di mana-mana kebanyakan disebabkan oleh kesalahan umum dalam soal makanan. Untuk mengetahui apakah makanan yang terbaik, kita harus mempelajari rencana Allah yang mula-mula untuk makanan manusia. Ia yang menciptakan manusia dan memahami kebutuhan-kebutuhannya telah menentukan makanan untuk Adam. Lihatlah, katanya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan jadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Pada waktu meninggalkan Firdaus untuk mencari nafkah dengan mencangkul tanah di bawah kutukan dosa, manusia mendapat izin untuk memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Kejadian 3 ayat 18. Biji-biji, bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah yang dipilih untuk kita oleh Sang Pencipta. Makanan-makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Makanan tersebut memberi kekuatan, kemampuan daya tahan, dan kebugaran intelek yang tidak diperoleh dari menu makanan yang lebih rumit dan merangsang. Tubuh kita adalah milik yang sudah dibeli oleh Tuhan, dan kita tidak bebas memperlakukannya sekehendak kita. Semua orang yang memahami hukum-hukum kesehatan harus menyadari kewajiban mereka untuk mentaati hukum-hukum ini yang telah diciptakan Allah dalam diri mereka. Penurutan pada hukum-hukum kesehatan harus dijadikan sebagai suatu kewajiban pribadi. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 269 sampai 281. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman yang telah kami baca dan boleh menjadi perenungan pada malam ini.
Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa keinginan dan nafsu manusia, termasuk nafsu makan, tidak selalu dapat dipercaya. Tolonglah kami agar tidak dikuasai oleh selera dan keinginan diri sendiri, tetapi belajar hidup dalam penguasaan diri dan ketaatan kepada kehendak-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk memilih apa yang baik bagi tubuh dan jiwa kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami mempraktikkan disiplin, menjaga kesehatan sebagai bagian dari penata layanan atas tubuh yang Engkau percayakan, sehingga hidup kami dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap kebiasaan dan pilihan yang kami ambil. Saatnya kami akan beristirahat, kami menyerahkan diri kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Lindungilah kami sepanjang malam, jauhkan dari segala mara bahaya, berikan tidur yang nyenyak, pulihkan kekuatan tubuh dan pikiran kami, dan bangunkan kami esok hari dengan tubuh yang segar, serta hati yang siap kembali melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.